Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pada hari ini. Lebih tepatnya kuis pada hari ini. Di kuis kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian materi single English dan juga materi double English. Nah, pada pengimplementasian ini meliputi kelas mahasiswa, kelas barang, dan juga kelas pasien. Untuk petunjuknya, kita diberi petunjuk untuk menggunakan tipe data generik atau yang sesuai dengan atribut datanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Indah Rahmawati dari kelas B pagi dengan NIM 250602061. Oke, langsung saja kita ke penjelasan videonya. Kita masuk ke file yang pertama. Di file yang pertama, saya memiliki konstruktor atau kelas yang bernama barang, mahasiswa, dan juga pasien. Nah, di ketiga file ini adalah file konstruktor, di mana isinya sama saja, tapi beberapa file atau di beda file ini ada beberapa perbedaan di tipe datanya. Kita mulai di file barang atau kelas barang. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string untuk nama barang, kemudian tipe data double untuk harga jual, terus tipe data double juga di harga jual, kemudian tipe data string di diskon. Nah, di sini seperti biasa dengan menggunakan pabrik barang ini untuk mengulang konstruktor itu tadi agar nanti bisa diisi di main. Kemudian untuk public string to stringnya, yakni kita nanti menginginkan nama barang kita gabungkan dengan tanda garis atau garis pemisah lah ini, terus harga beli, kemudian harga jual, dan kemudian diskon. Ini salah, maaf, ini seperti ini. Ya. Kemudian di kelas mahasiswa sama, tapi di sini semua tipe datanya sama, yakni tipe data string semua dari atas sampai bawah, yakni ada string nama, kemudian string nama, kemudian string name, string jenis kelamin, dan juga string tanggal lahir. Ya, seperti di file sebelumnya, sama seperti ini untuk memanggil. Nah, kemudian di sini public string to stringnya, pengubahan string ke stringnya, ini menginginkan NIM terlebih dahulu, terus garis pemisah digabungkan dengan garis pemisah ini tadi, terus baru nama, garis pemisah lagi, kemudian jenis kelamin, kemudian garis pemisah lagi, dan tanggal lahir. Sama seperti di kelas pasien, di sini juga terdapat beberapa string semua, ada string nomor pasien, string nama, string jenis kelamin atau CK, kemudian string tanggal daftar. Sama juga ini public pasien seperti ini memanggil, dan string to stringnya, untuk public string to stringnya menginginkan nomor pasien terlebih dahulu, kemudian garis pemisah, nama, kemudian garis pemisah lagi, kemudian jenis kelamin, garis pemisah, dan juga tanggal daftar. Pada bagian kali ini kita akan menjelaskan class node. Class node ini merupakan bagian paling dasar dari struktur data linked list. Bisa dikatakan node ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan data sekaligus untuk penghubung antar data. Di dalam kelas ini kita menggunakan generic dengan penulisan F dalam kurung apa ini namanya? Ini ya kurung yang seperti kayak tanda besar kecil. Artinya tipe data yang disimpan dalam node ini bisa fleksibel, bisa berupa mahasiswa, barang, pasien, atau tipe data lainnya. Selanjutnya ada atribut pertama, yaitu data. Nah, data variabel ini atau data ini digunakan untuk menyimpan isi dari node, misalnya seperti nama mahasiswa atau data barang.
Nah, kemudian ada atribut next. Nah, atribut next ini berfungsi sebagai petunjuk ke node berikutnya. Jadi node 1 akan terhubung ke node setelahnya melalui next ini tadi. Setelah itu ada atribut brief. Nah, atribut brief ini sendiri digunakan untuk menunjukkan ke node sebelumnya. Namun, brief hanya digunakan pada double linked list. Sedangkan pada single linked list tidak digunakan. Nah, jadi kita bisa membedakan double linked list dan single linked list itu melalui itu, teman-teman. Jadi kayak kalau misal ada briefingnya, berarti itu double linked list. Kemudian terdapat konstruktor node, yaitu metode yang akan dijalankan saat objek node dibuat. Di dalam konstruktor ini, kita mengisi nilai data sesuai dengan yang dikirimkan saat pembuatan node. Jadi secara sederhananya itu, node ini tuh berfungsi untuk menyimpan data dan menghubungkan satu data dengan data lainnya pada linked list. Baik, teman-teman, kita lanjutin ke kelas berikutnya. Di sini aku punya kelas single linked list. Nah, pada bagian ini, single linked list adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung satu arah, yaitu hanya memiliki petunjuk ke node berikutnya. Nah, pada kelas ini terdapat atribut head. Nah, di sini ada atribut head, yaitu node pertama dalam linked list. Head ini sendiri berfungsi sebagai titik awal untuk mengakses seluruh data. Nah, metode pertama ini ada public void at first, yang dimana metode ini digunakan untuk menambahkan data di bagian awal. Jadi cara kerjanya itu membuat node baru, kemudian node tersebut langsung diarahkan ke head lama, dan setelah itu head dipindahkan ke node baru. Seperti itu. Kemudian ada metode public void at last. Nah, untuk metode ini digunakan untuk menambahkan data di bagian akhir. Nah, jika kondisi awalnya list masih kosong, maka node baru langsung menjadi head. Jika tidak, program akan menelusuri dari head sampai ke node terakhir, lalu menambahkan node baru di bagian akhir. Makanya di sini kita membuat keadaan if, dan di sini juga ada while. Nah, untuk itu tujuannya. Kemudian ada metode selanjutnya, yakni public void remove first. Nah, metode ini digunakan untuk menghapus data pertama. Caranya cukup dengan memindahkan head ke node berikutnya, sehingga node pertama otomatis terhapus dari list. Nah, kemudian ini ada metode selanjutnya, yakni public void remove last. Nah, remove last ini kebalikan dari remove first tadi. Jadi metode ini digunakan untuk menghapus node terakhir. Jika hanya ada satu node aja, maka head akan dikosongkan. Jika lebih dari satu, maka program akan mencari node sebelum terakhir, lalu memutus hubungan ke node terakhir. Nah, di sini ada metode terakhir, yakni public void display, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data dalam linked list dengan cara menelusuri ke node terakhir menggunakan pointer X. Nah, jadi kesimpulannya di single linked list ini adalah struktur data yang hanya memiliki satu arah saja, sehingga lebih ringan, tetapi tidak bisa ditelusuri ke belakang. Nah, sedangkan kita di sini memiliki double linked list. Nah, di bagian double linked list ini sendiri, double linked list ini adalah struktur data yang setiap node-nya memiliki dua penghubung. Jadi ada penghubung berikutnya ke node berikutnya dan ke node sebelumnya. Hal ini bisa membuat kita menelusuri data dari depan ke belakang maupun belakang ke depan. Nah, sama di kelas ini masih sama seperti kelas berikutnya di single linked list, ada atribut head yang gunanya seperti pada linked list pertama, yakni titik awal untuk mengakses seluruh data. Kemudian di metode pertama tetap sama ada public void at first. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan data di awal seperti linked list yang single linked list tadi. Nah, cara kerjanya juga sama. Namun,
di sini ada perbedaan, mungkin ada mistake, di sini ada head brief. Nah, selanjutnya ada atlas. Sama aja sih teman-teman buat fungsi dan metodenya ini ada atlas, ada at first, ada remove first, dan juga remove first kalau nggak salah. Ini sama aja, tapi yang membedakan itu karena di double English itu ada brief. Nah, itu yang membedakan single English dan double English. Karena di double English ini ada kayak dua penghubung gitu, sedangkan di single English hanya ada satu penghubung. Sama aja sih, di sini ada public void remove first. Jadi ini remove first-nya itu cara kerjanya adalah memindahkan head ke node berikutnya. Nah, jika masih ada node, maka brief dari head baru akan dihapus atau di set menjadi nol. Selanjutnya di public void remove flash. Nah, di remove flash ini metode ini digunakan untuk menghapus node terakhir. Jika hanya ada satu node saja, maka heads langsung dikosongkan. Jika lebih dari satu, maka program akan mencari node terakhir lalu menghubungkan dengan node sebelumnya, sama seperti yang di single list tadi. Nah, kemudian ini ada perbedaan juga. Di sini ada public display forward. Nah, public display forward ini sebelumnya kan di single list nggak ada. Nah, di double list ini digunakan untuk menampilkan data dari depan ke belakang dengan mengikuti pointer next. Nah, sedangkan kalau public void display backward ini digunakan untuk menampilkan data dari belakang ke depan. Ya, ini caranya dengan mencari node terakhir terlebih dahulu, kemudian menelusuri menggunakan pointer brief. Nah, jadi brief di sini itu digunakan seperti itu. Jadi kayak kesimpulannya itu double English itu memungkinkan kita buat mengelola data itu secara fleksibel karena di double English itu memiliki dua arah, sedangkan kalau di single English itu hanya memiliki satu arah saja. Seperti itu. Teman-teman, kita langsung masuk saja ke kelas berikutnya, yakni kelas main atau kelas utama pada file kali ini. Nah, di placement ini tentunya kita melakukan pengimplementasian dari struktur data single English dan juga double English menggunakan tiga jenis tipe data, menggunakan tiga jenis data. Maaf, menggunakan tiga jenis data, bukan tipe data ya. Ini menggunakan tiga jenis data. Ya, ini ada mahasiswa, ada barang, dan juga ada pasien. Nah, pada program pertama ini menampilkan bagian mahasiswa menggunakan single list. Kita membuat objek single list dengan tipe data mahasiswa lalu menambahkan data menggunakan metode at first dan juga at last. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu data ditampilkan menggunakan metode display di sini. Kemudian dilakukan dilakukan operasi penghapusan, yakni ada hapus first dan hapus last atau remove first and remove last. Nah, selanjutnya di sini ada data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa menggunakan doubling list. Nah, prosesnya hampir sama, tapi kelebihannya di sini, kelebihan doubling list adalah data dapat ditampilkan dua arah, yakni menggunakan metode forward dan backward. Selebihnya sama saja seperti di single list. Nah, kemudian pada file barang, sama di sini file barang ada untuk single list terlebih dahulu menggunakan metode at first dan juga at last, kemudian ditampilkan dengan metode display, terus ada operasi penghapusan yakni remove first and remove last. Nah, setelah itu juga data barang mengimplementasikan data menggunakan double linked list. Nah, seperti di data mahasiswa sebelumnya, double linked list tentunya memiliki kelebihan yakni forward dan juga backward. Kemudian di data pasien sama saja hasilnya. Di sini ada pengimplementasian single list dan operasi remove first dan remove last.
Kemudian ada pasien double English di sini. Nah, kemudian ya kelebihannya sama, menggunakan forward dan backward. Dan ada pengoperasi hapus remove first and remove last. Kita run ya teman-teman, kita lihat gimana sih outputnya, perbedaannya single English sama double English. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau single English ini hanya remove first and remove last. Nah, kalau di double English ini kita ada forward dan backward. Nah, di sini juga ada remove first and remove last. Ini bisa dilihat, ini data mahasiswa. Data mahasiswa yang menggunakan English. Kemudian data mahasiswa yang menggunakan double English. Kemudian data barang yang menggunakan single English. Data barang yang menggunakan double English. Nah, kemudian ada data pasien menggunakan single English, begitupun data pasien menggunakan double English. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah double English ini lebih fleksibel untuk mengolah data. Karena di double English ini kita memiliki dua arah, yakni arah next dan arah brief. Sedangkan di single English ini kita hanya memiliki satu arah saja, yakni arah next. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari file codingan saya. Intinya yang bisa diambil dari kedua linguist ini adalah perbedaan linguist dan double linguist ini terletak di arahnya itu tadi. Jadi kalau double linguist itu dua arah, kalau single linguist itu ada satu arah. Kalau double linguist ada brief, kalau di single linguist tidak ada brief. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari uh, file kuis hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan juga Bapak Denny Sulaji Eskom Mkom selalu dosen pengampu mata kuliah algoritma structure data. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan juga kurang dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.